Dengan sebuah kebohongan, seorang laki-laki menghancurkan martabatnya sebagai laki-laki. Dalam hukum, seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika, dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Bukan hanya semata-mata takdir Tuhan yang mengharuskan kita bahagia, tapi kitalah yang harus membuat diri kita berbahagia. Ia yang kejam terhadap binatang, juga menjadi kejam ketika berhubungan dengan orang lain. Kita bisa mengetahui hati seseorang dari sikapnya terhadap binatang. Sains dibentuk oleh pengetahuan. Kebijaksanaan dibentuk oleh kehidupan. Moral bukanlah doktrin, bagaimana kita membuat diri kita bahagia, tapi bagaimana kita membuat diri kita untuk layak akan kebahagiaan. Bertindaklah seakan dasar-dasar tindakanmu akan menghasilkan sebuah hukum untuk seluruh dunia. Kedewasaan adalah kemampuan untuk menggunakan kecerdasan seseorang tanpa petunjuk dari orang lain. Jika seseorang menjadikan dirinya seekor cacing, ia tidak boleh mengeluh jika dia diinjak orang. Lihatlah lebih dekat. Kecantikan itu mungkin tak terlihat. Pemikiran tanpa kepuasan adalah kosong, intuisi tanpa konsep itu buta. Jangan mencari pertolongan dari orang lain, hal itu jarang didapatkan dengan maksud yang jujur dan tulus. Tapi carilah pengakuan dari beberapa orang, jumlah bukan suara, yang hanya mempengaruhi hal itu. Tidaklah penting apakah selama hidup, aku hidup bahagia, tapi sangat penting bahwa selama aku hidup, semestinya aku hidup dengan terhormat. Jalanilah hidupmu seakan setiap tindakanmu akan menjadi hukum universal. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ideal, jika memerlukan sebuah alasan untuk terjadi. Keseimbangan batin adalah kesadaran diri, dari jiwa yang sehat. Karena kebahagiaan bukanlah cita-cita, tetapi imajinasi. Semua pengetahuan kita diawali dengan panca indera, berlanjut kemudian dengan pemahaman, dan berakhir dengan alasan. Tidak ada yang lebih tinggi dari alasan. Satu-satunya objek dari alasan praktis adalah kebaikan dan kejahatan. Karena hal yang pertama merupakan sebuah objek yang betul-betul diinginkan dengan sebuah alasan, hal yang lain merupakan hal yang harus dijauhi, tentu juga dengan sebuah alasan. Semua alasan, spekulatif dan praktis, menggabungkan tiga pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dapat aku pahami? 2. Apa yang harus aku lakukan? 3. Apa yang aku harapkan? Sebuah perintah kategoris menjadi sesuatu yang mewakili sebuah tindakan yang amat penting untuk dirinya, tanpa dorongan akan tujuan yang lain. Meskipun semua pengetahuan kita hanya dimulai dengan pengalaman, itu tidak berarti bahwa hal itu muncul dari pengalaman. Anda tidak harus bertindak karena kepatuhan pada seseorang, di mana Anda bisa melakukannya dari motivasi batin. Syarat praktisnya adalah sebagai berikut: perdagangan sehingga Anda membutuhkan kemanusiaan, baik dalam pribadi Anda dan dalam pribadi satu sama lain, kapan saja pada saat yang sama sebagai akhir, tidak pernah sebagai sarana. Argumen yang salah dan menyesatkan, paling mudah dideteksi, jika diatur dalam bentuk silogisme yang benar.
Bersabarlah sebentar, fitnah tidak berumur panjang. Kebenaran adalah anak waktu, lama dia akan muncul untuk membela kamu. Kebanyakan pria menggunakan pengetahuan mereka hanya di bawah bimbingan orang lain, karena mereka kurang berani untuk berpikir mandiri dengan menggunakan kemampuan penalaran mereka sendiri. Dibutuhkan keberanian intelektual untuk menemukan kebenaran. Manusia menginginkan harmoni, tetapi alam lebih tahu apa yang baik untuk spesiesnya. Ia menginginkan perselisihan. Semua pemikiran, langsung atau tidak langsung, dengan suatu karakter, akhirnya benar-benar berhubungan dengan intuisi, dengan tepat, karena tidak ada cara lain suatu hal bisa diberikan kepada kita. Bahkan para filsuf akan memuji perang sebagai manusia yang memuliakan, melupakan orang Yunani yang berkata, perang itu buruk karena menghasilkan lebih banyak kejahatan daripada membunuh. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga Anda membutuhkan kemanusiaan, baik dalam pribadi Anda maupun dalam pribadi satu sama lain, kapan saja pada saat yang sama sebagai akhir, tidak pernah sebagai sarana. Jika keadilan binasa, kehidupan manusia di bumi telah kehilangan maknanya. Ketika keadilan turun, ia tidak lagi memiliki nilai bagi orang untuk hidup di bumi. Akhirnya, ada keharusan yang, tanpa meletakkan niat lain untuk dicapai oleh perilaku tertentu sebagai suatu kondisi, secara langsung menentukan perilaku ini. Kewajiban ini dapat bersifat kategoris. Kewajiban ini dapat disebut sebagai moralitas. Aristoteles bisa dianggap sebagai bapak logika. Tetapi logikanya terlalu skolastik, penuh kehalusan, dan pada dasarnya belum banyak nilainya bagi pemahaman manusia. Ini adalah dialektika dan organon untuk seni perselisihan. Beri aku masalah, dan aku akan membangun dunia darinya. Dari kayu yang bengkok seperti yang dibuat oleh manusia, tidak ada yang lurus yang bisa dibuat. Filsafat membutuhkan ilmu yang akan menentukan kemungkinan, prinsip, dan tingkat pengetahuan manusia secara sebuah priori. Fungsi negara yang benar adalah untuk memaksakan batasan-batasan minimum, dan menjaga kebebasan-kebebasan maksimum rakyat, dan tidak pernah memandang pribadi sebagai sesuatu. Hidup adalah kemampuan aktivitas spontan, kesadaran bahwa kita memiliki kekuatan. Kejujuran lebih baik daripada kebijakan apapun. Ketulusan adalah dasar yang sangat diperlukan dari semua kesadaran, dan sebagai konsekuensi dari semua agama yang sepenuh hati. Manusia harus disiplin, karena pada dasarnya dia mentah dan liar. Semakin sibuk kita, semakin tajam perasaan kita bahwa kita hidup, semakin sadar kita akan hidup. 3 hal yang diceritakan seorang pria, matanya, teman-temannya, dan kutipan favoritnya. Ada 2 hal yang tidak harus berarti apa-apa, yang pertama adalah musik dan yang lainnya adalah tawa. Ada sesuatu yang indah tentang kepolosan, tetapi yang buruk tentang itu, pada gilirannya, adalah bahwa ia tidak dapat melindungi dirinya sendiri dengan baik dan mudah dibujuk. Agar perdamaian berkuasa di bumi, manusia harus berevolusi menjadi makhluk baru, yang telah belajar melihat keseluruhan terlebih dahulu. Akal kita tidak menarik hukumnya dari alam, tetapi memaksakan hukumnya pada alam. Akui selalu bahwa individu manusia adalah tujuan, dan jangan gunakan mereka sebagai alat untuk mencapai tujuan Anda. Anda hanya mengenal saya sebagaimana Anda melihat saya, bukan sebagaimana saya sebenarnya.